Proses pengujian tugas akhir secara keseluruhan. Dalam hal ini di PC disiapkan program untuk monitoring kecepatan untuk grafik maupun data yang bisa direkam. Terus kemudian ada power harmonic analyzer, bisa untuk merekam atau melihat data arus dan tegangan maupun baik secara nilai maupun secara grafis. Dan juga modul motor controller dari Texas Instrument seperti ini, dan sebuah PC untuk melakukan starting dihubungkan dengan USB, melakukan starting daripada modul power microcontrollernya. Kita siapkan dulu, kita running programnya. Jadi di PC ini hanya digunakan untuk start dari motor controller dan mengambil data baik berupa grafik, tegangan maupun arusnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk sebagai pengembangan adalah bahwa kita tidak menggunakan PC, tapi bisa menggunakan tombol ataupun microcontroller yang lain yang punya display, sehingga bisa lebih praktis untuk dipakai dalam mobil listrik. Kemudian kita connect di sini, ya, connect ada di bawah di sini. Kita connect. Nah, setelah nyambung maka statusnya adalah connected. Kemudian kita pilih aplikasinya. Nomor ini adalah AC induction motor. Dan jika sudah oke maka akan menyala hijau. Kemudian kalau kita start dari sini maka motor 3 fase akan berjalan. Ya, tanda yang sudah merah dan motor sudah berjalan. Sini kita lihat motor sudah berjalan. Microcontroller mengamati kecepatannya sekarang. Dan di sini di PC bisa digunakan sekarang untuk monitoring dari kecepatan. Maaf, harus di connect dulu. Kita connect dulu. Kita connect dulu. Nah, setelah di connect maka data yang di sini akan sama dengan yang di PC sebelah sini, sehingga nanti kita bisa lakukan rekaman data. Sekarang posisinya di kecepatan sekitar 537 atau 541, 537, 541. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa tegangannya sebesar 102,2, kita 102. Terus kemudian ciri controller yang baik yang bisa menghandle torsi adalah kesamaan fase antara tegangan dan arusnya. Bisa kita lihat dengan mengubah ini modulnya. Kita lihat di sini bahwa hampir selaras, tidak ada pergeseran fase antara arus maupun tegangan. Jadi kalau arusnya tetap berada dalam fase yang sama dengan tegangan, berarti motor bisa menghasilkan torsi yang maksimum dan bisa menghandle torsi yang dibebankan padanya. Di sini alatnya dilengkapi dengan kopel magnetik yang bisa kita atur besar arusnya di sini, dan bisa kita on off kan juga supaya bisa memberikan respon yang
cepat dibanding kalau kita menggunakan tombol ini bisa menggunakan gangguannya secara gradual atau naik sedikit demi sedikit. Oke, ini rangkaiannya sudah on, kopel magnetisnya. Nah, kita coba kita atur di tombol ininya, bebannya, arusnya, dan kita perhatikan di model ini. Pada saat pengaturan arus, kita bisa lihat bahwa kalau kita atur di sini, arus akan naik dan motor akan terbeban. Terlihat dari suaranya, motor semakin pelan. Oke, kemudian kita perhatikan di sini. Jika bebannya masih memungkinkan, maka masih sefase. Tapi kalau sudah terbeban terlalu berat, akan terjadi pergeseran fase seperti ini. Nah, kita lihat bahwa motor tidak bisa menghandle beban lebih sehingga terjadi pergeseran fase. Besarnya sekitar 0,3 ampere. Nah, bagaimana kalau ini kita atur di 0,2? Di 0,2 controller masih bisa mengatur dari arusnya sehingga bisa sefasa dengan tegangan. Yang paling bagus adalah pada waktu arusnya sekitar 0,2, bebannya sekitar 0,2. Maka di sini kita lihat controller masih dalam, maksud saya motor masih dalam batas aman untuk menghandle torsi. Hampir sama jika tanpa torsi beban di sini. Nah, ini tanpa torsi beban. Di sini fasenya bisa kita lihat, fasenya masih hampir sama. Nah, bisa kita lihat juga di sini responnya. Wah, dengan mengubah-ubah besaran arus dari kopel magnetik, maka merubah juga kecepatannya. Oke. Nah, sekarang kita ubah, coba modenya menjadi, kita atur aja arusnya menjadi 0,2. Nah, dan kita off-kan arus menjadi 0. Nah, kita lihat responsnya. Kita bersihkan dulu layarnya. Nah, kita stop dulu. Kita lagi. Nah, kita start. Nah, kita perhatikan bahwa kecepatan motor adalah konstan karena belum terbeban. Nanti bisa kita amati bagaimana kalau responnya bukan merupakan putaran yang gradual, tetapi kita kendalikan lewat sakral ini. Jadi kesannya adalah spontan atau torsi yang instan. Jadi kita lihat sambil tangan saya yang satu menekan tombol on off nya untuk mengaktifkan dan meng-on off kan torsi. Ya, bisa kita lihat di sini ada sedikit perubahan di bagian. Nah, di sini ada perubahan di bagian kecepatannya, tetapi masih di dalam batas ambang aman dari kecepatan yang diizinkan.
jadi masih stabil. Kemudian kita matikan lagi. Lama kelamaan tadi akan menuju kestabilan lagi. Ini akan, yang tadi agak naik sedikit kemudian akan turun lagi menjadi nilai standar kecepatan atau setting yang pertama di set. Oke, itu aja dulu untuk tes tugas akhir kali ini. Terima kasih.